Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini saya ada pertanyaan dari netizen atas nama akun Sri Mariati, yang pada intinya netizen ini menanyakan bahwasanya dirinya saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan secara ekonomi, tapi tidak mendapatkan bantuan sosial karena yang bersangkutan saat ini posisinya memiliki anak yatim dan juga kondisinya kurang mampu. Nah, mungkin kasus yang dialami oleh Bu Sri Mariati ini juga terjadi pada Anda ataupun ada di lingkungan Anda. Mungkin ada masyarakat yang secara ekonomi sangat membutuhkan, tapi yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Pertanyaannya, apakah memang benar yang bersangkutan itu tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah? Ataukah yang bersangkutan itu sebenarnya mendapat tapi merasa tidak mendapat karena tidak mengetahui apa itu bantuan sosial? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas semuanya. Saya akan memberitahukan semuanya kepada Anda terkait kasus yang mungkin dialami oleh Bu Sri Mariati ini. Bagi Anda yang ingin tahu jawabannya dan penasaran terkait jawabannya, Anda bisa simak penjelasan yang nanti saya sampaikan. Karena nanti pada penjelasan ini saya juga menyampaikan bagaimana cara agar bisa mendapatkan bantuan sosial hanya daftar menggunakan handphone saja. Dan yang saya nanti sampaikan itu berdasarkan fakta ya. Jadi ada informasi resminya, ada juga dasar hukumnya. Jadi bukan informasi abal-abal begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja ada pertanyaan dari Sobat Netizen atas nama akun Sri Mariati. Pertanyaannya sebagai berikut. Kenapa saya punya anak yatim? Gak ada dapat. Saya seorang janda, penjual keliling berjalan kaki, dan saya punya anak 3 orang. Keadaan saya lagi susah, anak saya sedang sakit. Mohon Pak kebijaksanaan membantu yang adil. Kenapa orang susah tidak dibantu? Baik Ibu Sri Mariati, sebelum Ibu bertanya seperti itu, saya ingin menjelaskan khususnya kepada Ibu dan juga kepada Anda semua, sebelum Anda menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali, Anda sudah cek atau belum ya pada web cek bansos ataupun SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan untuk dicek apakah Anda itu menerima bantuan atau tidak. Jadi yang pertama saran saya Anda cek dulu data Anda. Ya, Anda masukkan nama Anda pada web cek bansos ataupun pada SIG-NG yang ada di kantor desa atau kelurahan untuk membuktikan apakah benar Anda tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali dari pemerintah. Ya, itu yang pertama, dicek dulu. Berikutnya, Anda perlu ingat bahwasanya bantuan sosial itu macamnya ada banyak ya. Ada PKH, ada BPNT atau sembako, ada KIP, ada KIS ya, dan lain sebagainya. Ada juga BLT ya. Nah, yang Anda maksud di sini bantuan itu apa? Kalau Anda dicek di sana ternyata Anda adalah penerima PBI atau BPJS Kesehatan yang dari pemerintah itu dan Anda tidak mendapatkan PKH ataupun BPNT, itu artinya Anda itu mendapatkan bantuan, tapi bantuan kesehatan ya, untuk berobat gratis, untuk memeriksakan kesehatan gratis, bahkan kalau ada apa-apa Anda bisa gratis di rumah sakit tanpa membayar. Nah, itu adalah salah satu bantuan sosial dari pemerintah ya. Jadi jangan dianggap kalau tidak mendapatkan sembako, tidak mendapatkan bantuan. Nah, PBI, BPJS Kesehatan itu juga bantuan, itu adalah bantuan sosial. Jadi nanti dicek dulu ya, yang dimaksud tidak mendapatkan itu bantuan yang mana? Apakah yang dalam bentuk uang atau BLT atau sembako atau jaminan kesehatan? Nah, ini perlu diperjelas. Berikutnya terkait fakir miskin yang saat ini kondisinya butuh bantuan dan memang betul tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali ya. Atau saya bilangnya tidak mendapatkan PKH ataupun sembako ya, ataupun jaminan kesehatan.
Nah, sesuai dengan undang-undang ya, undang-undangnya ada, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal ke-9. Pasal ke-9 ini merupakan pasal bab pendataan fakir miskin ya. Di sana ada 5 poin. Pasalnya adalah sebagai berikut. Nah, Anda bisa simak di samping kiri saya ini, di mana Anda bisa coba dibaca juga. Seorang fakir miskin yang belum terdata ya dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Pasal 1 sangat jelas apabila Anda posisinya memang sangat membutuhkan secara ekonomi yang masuk kriteria kemiskinan dan tidak mendapatkan, mungkin tidak dapat PKH, BPNT, PBI, Anda bisa mendaftarkan diri secara aktif ya. Mungkin pihak desa belum mengetahui secara detail kondisi ekonomi Anda dan Anda perlu memperjelas kepada pihak desa atau kelurahan agar nanti didata. Sistem pendataannya juga sudah ada di desa atau kelurahan yang namanya adalah SIG-NG. Itu bisa diakses oleh desa atau kelurahan dan bisa digunakan untuk pengusulan warganya yang ingin mendapatkan bantuan sosial ya. Yang pertama sudah sangat jelas. Kita lanjut saja ke poin yang 3 dan 4 berikut ini. Di sana nanti semua pendataannya sudah dilakukan oleh pihak desa atau kelurahan ya, itu akan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat setempat ya. Berikutnya poin keempat, di sana bupati atau wali kota ya yang sudah mendapatkan usulan data pendaftaran tersebut itu akan melaporkan kepada gubernur untuk nanti diteruskan ke kementerian. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial ya. Poin kelima juga disampaikan dalam hal ada perubahan ya, bupati atau wali kota juga dapat melakukan verval dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ini aturannya sudah jelas, ini adalah undang-undangnya sudah ada. Jadi bagi Anda masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial dan Anda masuk dalam kriteria kemiskinan, Anda bisa secara aktif yang pertama mendaftarkan diri Anda di desa atau kelurahan setempat ya. Atau yang kedua, Anda coba bisa usul menggunakan aplikasi cek bansos yang ada di Play Store. Aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store, bisa Anda install ya. Lalu kalau belum punya akun silakan Anda bikin akun terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sukses membuat akun, Anda bisa mengusulkan diri Anda sendiri ataupun Anda bisa membantu mengusulkan tetangga Anda yang dalam satu desa atau kelurahan dengan KTP Anda. Tentunya setiap pengusulan yang dilakukan nantinya juga akan ada proses verifikasi dan validasi. Nah, tadi itu Sobat Netizen terkait pertanyaan dari salah satu netizen atas nama akun Sri Mariati tadi sudah saya jawab. Yang pertama dicek dulu ya, dicek dulu pada cek bansos ataupun pada SIG-NG untuk mengetahui apakah benar posisi Anda saat ini tidak mendapatkan bantuan sama sekali by system ya. Dicek untuk membuktikan kebenarannya dulu. Kalau Anda penerima BPJS Kesehatan pemerintah, itu artinya keluarga Anda menerima bantuan sosial tapi dalam berupa jaminan kesehatan. Itu bisa digunakan untuk berobat. Karena tadi di sana Ibu Sri Mariati bilang anaknya sedang sakit. Nah, kalau punya BPJS Kesehatan pemerintah bisa digunakan dan itu gratis. Berikutnya, kalau memang benar fakir miskin tersebut tidak mendapatkan bansos, misal PKH atau sembako, bisa mendaftarkan diri secara aktif ya, yaitu melalui desa atau kelurahan yang nanti akan ada proses berjenjang di mana desa kelurahan juga akan menyampaikan ke kabupaten atau kota, kabupaten kota akan ke provinsi, lanjut ke kementerian, seperti itu. Nah, tiap-tiap jenjang itu nanti juga ada proses verval ya. Jadi nanti diseleksi juga nama-nama ini masuk atau tidak. Dan tentunya perlu Anda perhatikan, bansos itu ada kuotanya. Ada kuotanya ya, yaitu PKH hanya 10 juta penerima, sembako maksimal 18,8 juta. Kalau kuotanya sudah full ya, pengusulan berapapun ya tentu akan pending karena menunggu kuota kosongnya.
Selanjutnya, bagi yang tidak bisa mendaftar melalui desa atau kelurahan, Anda bisa pakai cara yang kedua, yaitu mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos. Ya, cara mendaftarnya menggunakan aplikasi Cek Bansos juga sudah banyak disampaikan di YouTube, caranya bagaimana, bikin akunnya bagaimana, dan lain sebagainya. Bahkan pihak Pusdatin Kesos juga sempat membuatkan video tutorialnya kepada Anda semua. Tinggal Anda ingin mengetahui atau ingin mempelajarinya atau tidak ya. Berikutnya, terakhir, terkait penerima manfaat yang sudah tidak layak karena sudah mampu atau sejahtera, ternyata Anda bisa melaporkan atau menyanggah penerima tersebut untuk dihapus bantuannya. Caranya bagaimana? Caranya ya ada dua. Yang pertama lapor ke desa, atau yang kedua pakai aplikasi Cek Bansos yang tadi saya sampaikan. Aplikasi Cek Bansos ini tidak hanya untuk pengusulan, tapi bisa untuk penyanggahan penerima yang sekiranya sudah sejahtera tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa menjawab ya terkait permasalahan bansos yang fakir miskin tapi tidak mendapat, atau yang mendapat tapi kaya. Tadi bagaimana cara mengatasinya sudah saya bantu jelaskan ya. Tentunya Anda sebagai masyarakat, saya juga mohon ya untuk peran aktif ya, dibantu. Kalau sudah ada bocoran sistemnya yang tadi saya sampaikan, Anda silakan bantu baik pengusulan ataupun penyanggahan. Bisa Pak melalui desa atau aplikasi Cek Bansos. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari Kamis ini. Semoga informasinya bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.